Halo, pada video kali ini kita akan menjelaskan mengenai menetapkan tujuan atau dalam bahasa Inggrisnya dikenal dengan goal setting. Mengapa menetapkan tujuan atau goal setting ini sangat penting? Karena bagian ini akan membantu kita mengaktifkan bagian otak yang disebut dengan RAS atau Rectangular Activating System. Apa yang dimaksud dengan Rectangular Activating System ini? Jadi ini adalah sebetulnya sebuah bagian otak yang fungsinya adalah memfilter apa yang bisa kita lihat. Jadi sebetulnya otak hanya akan melihat apa yang dicari dan mengabaikan hal lain. Yang dilihat di sini sebenarnya yang dilihat oleh otak ya, bukan dilihat oleh mata. Nah, mari kita lakukan sedikit demonstrasi. Jadi coba pejamkan mata. Kemudian tanpa membuka mata, coba sebutkan ada berapa benda yang berwarna merah di ruangan tempat Anda berada sekarang. Setelah menjawab pertanyaan kedua, buka mata dan coba hitung. Kebanyakan orang tidak dapat menyebutkan dengan benar, hingga kita secara sadar memerintahkan otak kita untuk mencari warna merah. Proses menghitung warna merah itu akan jauh lebih mudah ketika kita tahu kita memang sedang mencari warna merah. Karena otak memang akan bekerja secara optimal dengan diberikan tujuan, agar secara aktif mencari jalan mencapai tujuan tersebut. Menentukan tujuan sama dengan membuat komitmen. Ibarat kita akan melakukan sebuah perjalanan, maka tentu kita harus menentukan tujuan kita mau kemana. Apakah ke kota Surabaya, ke Jakarta, ke Malaysia, ke Amerika, baru kita bisa menentukan jenis transportasinya, jadwal keberangkatan, perbekalan yang harus disiapkan, dan lain-lain. Kemudian juga kita perlu sekali menentukan why sebelum how. Jika kita punya cukup banyak why, maka how akan terjawab dengan sendirinya. Tugas, temukan 10 why atau alasan kenapa kamu harus bisa belajar programming. Karena skill didapat dari hasil pengulangan, bukan dari hasil sekali coba saja. Ada prinsip yang bisa kita gunakan dalam menentukan goal yang ingin kita tentukan. SMART atau kepanjangan dari specific, measurable, achievable, relevant, dan time bound. Spesifik maksudnya kita harus jelas secara spesifik menentukan apa yang kita inginkan. Measurable artinya bisa diukur. Kemudian achievable memang suatu tujuan tersebut bisa kita capai. Kemudian relevan dengan skill utama yang ingin kita ambil, kita kuasai. Dan ada keterbatasan waktu. Nah, selanjutnya kita akan belajar main MVG. MVG ini singkatan dari Minimum Viable Goal. Jadi tujuan yang terlalu tinggi sering membuat orang terhenti di tengah jalan. Nah, daripada kita fokus pada skill yang terlalu tinggi, lebih baik kita fokus pada tujuan-tujuan kecil yang relatif lebih mudah dicapai. Hal ini penting karena mengajari otak bawah sadar kita bahwa kita bisa mencapai tujuan. Jadi bayangkan seorang teman yang sering ingkar janji, kira-kira jika teman tersebut berjanji lagi, kita akan percaya atau tidak? Seperti itulah kondisi kalau kita sering menentukan tujuan yang terlalu tinggi, kemudian kita tidak mencapainya, seolah kita sedang mengajari otak bawah sadar kita bahwa kita tidak bisa mencapai hal tersebut. Sehingga sangat penting sekali kita untuk bisa membreakdown skill yang ingin kita capai tersebut ke dalam hal-hal yang minimum viable goals tadi. Jadi skill-skill kecil yang bisa kita kuasai dengan lebih mudah. Suatu skill biasanya terdiri dari beberapa bagian sub-skill. Jadi MVG kita adalah menguasai sub-skill tersebut. Sebagai contoh, misalkan untuk menjadi seorang full stack developer, ada beberapa hal yang harus kita kuasai. Jadi kita harus menguasai bagaimana membuat front end, kemudian juga bagaimana back end bekerja, kemudian juga
DevOps ini bagaimana kita bisa mendeploy aplikasi yang sudah kita buat ke dalam server. Contoh lain adalah lari maraton sejauh 60 km. Tentu kita tidak bisa lari sejauh 60 km tanpa kita berlatih dulu berlari maraton sejauh 30 km, berlari dulu sejauh 10 km, dan berlari dulu sebanyak 2 km. Jadi fokus kita di tahap awal adalah menentukan bagaimana kita bisa berlari di minimal 2 km saja. Itu disebut dengan minimum viable goals. Mengenai soft skill ini akan kita bahas lebih detail di bagian dekonstruksi belajar. Oke, sekian dulu modul kita kali ini. Sampai ketemu di modul selanjutnya.